Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Gumaljati, NIM K1C019032. Dalam kesempatan ini, dalam mata kuliah Kapita Selekta Geofisika, saya memiliki tugas untuk mereview jurnal. Pada kesempatan ini, saya ingin mereview jurnal dengan judul Complexity Analysis of the Connected Pure Structure in 3D Burst Medium Using Meandering Parameter and Permeability, atau analisis kompleksitas dari struktur jaringan pori pada medium berpori 3 dimensi menggunakan parameter berkelok-kelok dan permeabilitas, yang ditulis oleh N. Rahmi, F. D. Latif, dan S. Ferrani. Oke, seperti yang kita ketahui, batuan merupakan suatu objek natural berpori yang memiliki derajat kompleksitas yang beragam. Batuan sebagai media berpori terdiri dari matrik dan juga pori yang secara luas ditemukan dalam batuan sedimen. Batuan berpori merupakan reservoir yang baik, contohnya reservoir minyak bumi. Dalam pori-pori batuan menyimpan minyak bumi atau senyawa hidrokarbon yang saat dieksplorasi, senyawa tersebut akan lebih mudah keluar atau terekstrak dari batuan apabila pori-pori dalam batuan tersebut memiliki keterikatan atau keterhubungan. Untuk mengetahui bagaimana suatu larutan yang tersimpan dalam batuan itu dapat dengan mudah atau tidaknya keluar dari atau terekstrak dari batuan tersebut, para peneliti meneliti bahwa bagaimana sih cara untuk memodelkan batuan tersebut. Bagaimana agar kita tahu struktur atau karakteristik dari batuan tersebut. Oleh karena itu, beberapa peneliti meneliti bagaimana cara untuk memodelkan batuan tersebut. Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan pemodelan secara digital. Pemodelan ini umum digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur dan karakteristik dari suatu batuan. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui setelah kita tahu nih model dari suatu batuan? Nah, setelah kita tahu model dari suatu batuan, maka kita akan mengetahui karakteristik dari batuan tersebut. Setelah kita tahu karakteristik dari batuan tersebut, kita bisa menggunakan karakter dari batuan tersebut untuk menganalisis nilai porositas dan permeabilitas si batuan. Nah, pada kesempatan ini si penulis dalam jurnal ini ingin mengetahui nih dari model batuan yang didapatkan, ingin mengetahui bagaimana sih analisis parameter pori yang berkelok atau meandering terhadap nilai permeabilitasnya, apakah akan berpengaruh ataupun tidak. Oke, selanjutnya masuk ke metode yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, sebelum kita masuk ke metodenya, alangkah lebih baik kita tahu nih, apa sih bahan yang digunakan atau sampel apa sih yang digunakan dalam jurnal ini. Jadi, dalam jurnal ini menggunakan sampel media berpori 3 dimensi yang disusun dengan mendepositkan butiran bola murni secara sederhana dari 4 jari-jari yang bervariasi, yaitu 10, 15, 20 dan 25 piksel. Itu jari-jari dari si bola yang divariasikan. Kemudian jari-jari tersebut didistribusikan secara acak dalam media 200 x 200 x 200 seperti yang terdapat dalam gambar ya. Nah, itu salah satu contoh media berpori 3 dimensi dengan porositasnya 15% dengan ukuran butir 10 piksel. Oke, setelah didapatkan media berpori atau model media berpori seperti pada gambar, selanjutnya dilakukan metode sklenetisation, atau metode ini digunakan untuk mengekstrak fitur dari suatu bentuk yang mewakili bentuk umum dari suatu objek gitu. Fitur kerangka sebagai metode deklarasi jalur sampel batuan digital diproses dalam perangkat lunak Fiji. Metode sklenisation ini juga digunakan untuk menghubungkan pori-pori yang saling terikat dalam medium tersebut. Selanjutnya, pada gambar kedua atau gambar di tengah, itu merupakan hasil kerangka dari jalur pori yang terhubung dari media berpori 3 dimensi, di mana koordinat jalur yang terhubung dari sampel media berpori 3 dimensi dilacak menggunakan metode Simple Neurit Tracker. Dan metode ini digunakan untuk menelusuri koordinat jalur pori yang terhubung dan diimplementasikan dalam bentuk gambar atau garis putih.
Selanjutnya, setelah mengetahui di mana saja pori-pori yang terhubung, maka dipilih 9 set titik masuk dan keluar dari pori yang terhubung. Selanjutnya, dihitung nilai dari parameter berkelok-kelok sesuai dengan rumus yang pertama. Setelah didapatkan rumus yang pertama atau hasil dari perhitungan yang pertama, maka selanjutnya didapatkan parameter-parameter medium dari pori-pori yang terhubung. Nah, dari parameter-parameter tersebut dicari dengan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata tersebut dicari dengan 3 metode, yaitu aritmatika, geometri, dan juga harmonik, seperti yang tertera di layar. Setelah didapatkan nilai rata-rata dari ketiga perhitungan tersebut, selanjutnya dibandingkan dengan atau diplot terhadap permeabilitas dan disimulasikan menggunakan metode Lattice-Boltzmann. Tetapi sebelum itu, nilai permeabilitas dihitung menggunakan hukum Darcy yang tertera pada layar. Jadi nilai permeabilitas dari sampel batuan itu berapa dan dibandingkan atau disimulasikan terhadap nilai dari parameter berkelok-kelok yang dihitung dengan 3 metode tadi, seperti itu. Kemudian dimasukkan atau disimulasikan menggunakan metode Lattice-Boltzmann, di mana metode ini berfungsi untuk mensimulasikan atau menganalisis fenomena aliran fluida dalam media berpori. Dalam metode Lattice-Boltzmann ini menggambarkan aliran fluida sebagai tumpukan partikel imajiner yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran molekul fluida. Tumpukan yang digunakan adalah tumpukan sempurna, sehingga hukum kekekalan massa dan momentum diimplementasikan dalam model ruang pori. Selanjutnya, dari hasil tadi, nilai parameter berkelok-kelok atau meandering dan juga nilai permeabilitas yang dibandingkan dengan Lattice-Boltzmann kemudian dihubungkan dengan distribusi radius butir. Nah, itu masuk ke pembahasan dari jurnal ini. Seperti yang terlihat dalam layar, itu merupakan grafik hubungan parameter meandering dan permeabilitas menggunakan metode Lattice-Boltzmann, di mana setelah menghitung nilai parameter meandering dan permeabilitasnya, dihasilkan plot hubungan antara parameter meandering atau parameter berkelok-kelok dan permeabilitas model batuan berpori 3 dimensi. Gambar 3 ini menunjukkan bahwa pola umum menunjukkan semakin besar nih nilai parameter meanderingnya atau parameter berkelok-keloknya, semakin kecil nilai permeabilitasnya. Plot ini juga menunjukkan bahwa parameter berkelok-kelok ini berbanding terbalik dengan nilai permeabilitasnya. Hubungan ini didasari karena semakin besar nih nilai parameter meandering atau berkelok-keloknya, maka kompleksitas jalur pori yang terhubung akan semakin kompleks, sehingga sulit untuk mengekstrak atau mengeluarkan fluida dari ruang pori, yang berarti permeabilitas akan semakin kecil. Berdasarkan dengan gambar yang tersedia di layar juga, nilai rata-rata yang paling konsisten adalah nilai rata-rata aritmatika, sehingga metode penentuan rata-rata yang tepat untuk penentuan parameter berkelok-kelok adalah metode aritmatika. Oke, untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah kompleksitas struktur pori terhubung sampel medium berpori dianalisis menggunakan parameter meandering dan parameter permeabilitas. Dari keempat model yang dihasilkan, didapatkan nilai parameter meandering secara konsisten berbanding terbalik dengan nilai permeabilitas dan metode rata-rata yang paling konsisten adalah metode aritmatika. Oke, secara keseluruhan menurut saya jurnal ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan jurnal secara internasional dengan bahasa yang mudah dipahami bagi pemula dan juga alur penulisan yang menurut saya cukup bisa dinikmati gitu. Akan tetapi dalam abstrak di jurnal ini tidak tersedia atau tidak ditampilkan keyword atau kata kunci
sehingga bagi saya seorang pembaca akan sedikit kesulitan untuk mengambil bagian-bagian inti apa saja sih yang dibahas dalam jurnal ini. Mungkin sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.